Mungkin banyak yang pernah bertanya mungkin dalam hati, mengapa sih kita ke gereja hari Minggu? Mengapa kita ke gereja hari Minggu? Pastor Adri katanya pernah ditanya oleh anak-anak, Pastor, ngapain sih kita kok sembahyang hari Minggu, tidak hari Jumat? Ya kan begitu. Lalu Pastor Adri katanya jawabnya, kita beda kiblat. Kita beda kiblat, kan? Nah, ada benarnya juga. Tetapi nanti kita lihat mencoba, mengapa kita hari Minggu ke gereja? Kemudian saya juga pernah ditanya, pernah orang mengatakan, Pastor, kalau saya hari Minggu tidak pergi ke gereja, ada yang kurang. Ada yang kurang. Ini pengalaman iman. Tetapi di sisi lain ada juga yang melihat hari Minggu itu dengan agak sedikit pesimis. Hari Minggu tidak pernah untuk pergi ke gereja. Ada juga yang mengatakan hari Minggu, ini hari baik, kita bakar ladang aja dulu. Itu kan bermacam-macam ragam. Maka saya mau mengingatkan kembali, mengajak kita semua supaya kita yang sudah dimeteraikan dalam pembaptisan itu benar-benar tahu maknanya hari Minggu. Maknanya hari Minggu, dan nanti ini akan saya gandengkan dengan liturgi kita. Ini saya akan cuplik-cuplik saja supaya singkat-singkat saja. Dari permasalahan munculnya pertanyaan-pertanyaan itu, maka kita juga harus tetap mendalami. Mengapa hari Minggu kita ke gereja? Pengantarnya, mengapa kita kaum beriman berkumpul pada hari Minggu? Pertama, setiap hari Minggu orang Katolik pergi ke gereja, Bapak Ibu dan anak-anak, jangan suruh bapaknya saja, jangan suruh anaknya, jangan suruh ibunya saja. Bersama-sama satu keluarga. Kenapa? Karena kita gereja. Gereja itu terdiri dari bapak, anak, mama, anak, dan yang lainnya. Makanya ke gereja itu jangan nyuruh bapak, jangan nyuruh anaknya saja. Biasanya bapak-bapak nyuruh anaknya pergi ke gereja, atau nyuruh ibunya saja, anaknya pun ditinggal. Anaknya main kelayangan, itu sibuk. Entah bersama-sama atau sendiri dengan pakaian pantas. Nah, ke gereja juga pakai pakaian pantas, jangan pakai sandal japit. Sandal japit tuh ke WC. Kalau kita tidak punya ya apa boleh buatnya. Bukan berarti mau membedakan, tetapi dengan elegan lah, dengan sopan. Kalau kita pergi ke gereja, ya, dengan santun. Juga jangan pakai pakaian you can see, nanti keteknya kelihatan kita pergi ke gereja. Mau ketemu Tuhan kita sembarangan, gitu kan? Yang orang-orang muda. Juga jangan pakai rok mini. Nanti rok mininya nanti senang saja pastornya mungkin di depan atau yang baca depan kan? Ini kacau nih kan? Tetapi kan ini tidak sopan, tidak etikanya, tidak bagus ya. Untuk mengikuti perayaan sabda dalam perayaan Ekaristi. Sebagai orang Katolik, kalau hari Minggu tidak ke gereja, merasa ada yang kurang. Ini artinya ada sesuatu yang menggelisahkan bagi orang yang sudah beriman, atau yang perkembangan pertumbuhan imannya itu sudah mulai merasakan bahwa ada maknanya kalau kita ke gereja, ada artinya. Gitu. Kita lanjut. Pengertian hari Minggu. Pengertian Minggu ini dari bahasa yang pertama, Minggu itu dari Portugis Domingus. Domingus ya. Nah, kemudian bahasa Latinnya itu Dominus atau Tuhan. Jadi hari Minggu adalah hari Tuhan. Ini ada dua pengertian. Hari Minggu adalah hari Tuhan dan juga hari Minggu hari libur. Hari Minggu hari libur. Nah, kalau hari Minggu hari Tuhan bagi kita orang Kristiani wajib ke gereja. Wajib ke gereja, ibadat dulu 1 jam sembahyang kan, kita ibadat. Kalau tidak ada imam, wajib sembahyang nih. Tahu sejarahnya. Kemudian hari Minggu juga hari libur. Bukan berarti kita free, libur terus kita tidak mengingat Tuhan. Nah, ingat bahwa kita sudah diberikan waktu untuk bekerja. Nah, kembali ke Alkitab itu kita sudah diberikan waktu dan kesempatan. Pada hari yang ke-7 Allah itu istirahat. Istirahat bukan berarti istirahat Tuhan itu tidur-tidur setelah menciptakan, itu enggak. Memulihkan secara jasmani, secara rohani, istirahatlah dulu.
Jangan full kita bantai gila kerja nanti kan. Kita gila kerja lalu lupa dengan Tuhan, lupa bahwa kita ini juga diciptakan oleh Tuhan. Nanti sekali waktu kita diberi sakit baru kita nyadar, wih Tuhan ternyata mungkin saya terlalu keras kerja. Ingat waktunya, ya, waktu untuk Tuhan. Hari libur, ketidaktahuan akan sejarah tadi, nama Domingus dan Dominus itu hari Minggu harinya Tuhan, maka kerap kali kita mengabaikan hari Minggu. Nah ini, kita lewat ya. Nah hari Minggu juga hari berkumpul, umat beriman di gereja atau di kapel-kapel stasi. Hari Minggu merupakan hari perayaan liturgi seluruh umat beriman. Hari Minggu merupakan hari perayaan liturgi seluruh umat beriman, maka dikhususkan hari Minggu. Hari Minggu juga hari kebersamaan sebagai jemaat umat paroki stasi, sebaiknya perayaan Ekaristi untuk wujud keluarga, kelompok kecil di luar retret atau rekoleksi dihindari. Jangan, maka waktu berapa bulan yang lalu kami mencoba mengadakan misa 2 kali di paroki, tapi tidak berjalan. Untuk apa? Salah satu alasan sederhana, alasan pastoralnya, supaya umat beriman ini tidak mengadakan acara itu pada malam minggu, pada hari Minggu. Karena hari Minggu itu khusus sebenarnya. Para imam ini perlu juga tenang, perlu juga refleksi, perlu juga mempersiapkan diri. Misa untuk hari Minggunya, melayani umat. Jadi nanti kalau imamnya, kalau umatnya minta doa pada malam Minggu, misa hari malam Minggu, kemudian di situ pesta pora, ketika pastornya, imamnya mungkin tidak secara tak sadar atau dengan sadar, dengan kemauan, lalu tuak ketuak, arak, pingsan pastornya. Akhirnya tidak bangun misa kan, tidak bisa bangun misa, ataupun bangun mungkin matanya dengan berkerip-kerip, baca salah-salah, khotbahnya sudah tidak karu-karuan, tidak disiapkan. Siapa yang salah? Pastornya atau umatnya? Sama-sama salah. Sama-sama salah. Sama-sama salah. Pastornya mau minta tidak dilayani, ini umat, karena berkat itu juga mahal kan? Kalau tidak dilayani ini juga salah kan pastornya? Dilayani, makan minum tiada henti, umat yang memberi, pastornya terkapar. Maka ini perlu adanya sebuah kesepakatan pastoral, itu seharusnya wajib bahwa hari Minggu ini diusahakan kalau minta ada doa, bicarakan dengan keluarga. Kita ngambilnya jangan hari Minggu, kasihan pastornya sudah 2 jomblo semua lagi kan. Udah berdua pelayanan tunggang langgang gitu. Ini bukan mau pembelaan, tetapi pastor perlu persiapan, ya kan? Memang ada kalanya juga kami pertimbangkan bahwa umat yang jauh, keluarganya yang jauh, mungkin datang berkumpulnya hanya pada saat hari Minggu, hari libur. Ya sudah, nanti mungkin pertimbangkanlah mereka. Suruh mereka yang libur sedikit, cuan-kecuan terus, nanti kan Tuhan dilupakan. Itu. Nah, Ibu Bapak ini terkait dengan doa hari Minggu. Tolong nanti setelah mengetahui ini, tolong diprogram kalau adakan doa di rumah, usahakan jangan malam Minggu dan juga hari Minggu. Pastornya ini perlu juga refresh dengan sabda Tuhan. Karena kalau pelayanan terus, pastornya lupa doa, pastornya lupa baca kitab suci, pastornya lupa refleksi, apa yang mau kita terima? Coba. Apa ya? Benar enggak, Bu? Apalagi isinya hanya tuak nih. Arak, repot nih kan. Nah, kancai gitu. Kemudian umat juga diajak, ini diundang ke gereja paroki maupun di gereja stasi. Janganlah wujud pribadi atau keluarga mengorbankan perayaan umat. Ini harapannya. Jadi efeknya juga kalau nanti umatnya ngadakan ibadat perayaan Ekaristi pada malam Minggu, ada kemungkinan bahwa
89% itu dia tidak misa hari Minggu, dia tidak sembahyang hari Minggu. Karena apa? Pastor lagi membasuh, pastor lagi bereskan tua-tua itu yang belum selesai dibereskan, kami masih bereskan. Pastor masih mudan katanya. Ini alasan juga kan. Bisa umat beralasan, pastornya juga bisa beralasan, sama-sama mudan, tidak sembahyang. Celaka kita kalau hari Minggu tidak sembahyang. Amin. Sudah paham ya ini ya hari Minggu? Jadi tolong nanti kalau ada agenda, tolong begitu ya. Oke. Kita lihat. Peran Ekaristi dimungkinkan di keluarga jika dikonsultasikan dengan pastor paroki. Jangan mentang-mentang ada kenalan pastornya yang sudah dekat sekali, tiba-tiba langsung tembak aja, minta dengan pastornya, pastor parokinya dilupakan. Padahal pastor parokinya mau juga makan minum kan, misalkan kan gitu. Itu. Jadi harus omong dulu. Pemimpin umat itu juga harus dilibatkan. Omong dulu dengan pemimpin umat, kami mau mengadakan doa, kami mau mengadakan misa syukur, kami mau mengadakan ini. Omong dulu dengan pemimpin umat, lalu pemimpin umat jadi perpanjangan kami. Ini, omonglah dengan mereka. Jangan pemimpin umat yang sudah dipilih lalu diabaikan, tidak dipedulikan kan? Kasihan pemimpin umat ini. Mereka sudah juga mati-matian berjuang kan? Kompak bersatu. Ini, mintalah koordinasi, omong. Ini saya sampaikan hal yang praktis ya. Jangan langsung nanti minta Ekaristi mentang-mentang pastornya jadi soulmate-nya, kawan dekatnya, kawan akrabnya, ya kan? Lalu minta datang begitu saja kan? Oke, kita lihat. Ini tidak usah kelewatkan. Kemudian kalau kita pergi ke gereja, perlu persiapkan diri. Jangan asal-asalan. Dari bepergian, fisik lelah, psikis tidak siap, masih ribut-ribut. Ini tadi yang saya gambarkan, malam minggu kita begobe, minggunya kita tepar, tidak bisa sembahyang, kan gitu. Jadi persiapan diri, harus ada intensi pribadi. Intensi pribadi artinya bahwa ada permohonan dan persembahan pribadi. Kalau saya pergi ke gereja, niat saya ada yang pertama, kemudian ada permohonan saya dan juga ungkapan syukur. Saya pergi ke gereja, dia tidak kosong gitu saja. Kepalanya bukan hanya pening dengan persoalan, dengan mungkin harapan-harapannya, tidak. Kita ungkapkan. Kalau memang mungkin saat itu kita mengalami persoalan, kita persembahkan. Tuhan, saya bawa diri saya dengan persoalan saya persembahkan. Mohon kekuatan dan juga mohon mungkin ada sesuatu yang bisa kami lakukan dan persoalan ini bisa terselesaikan dengan baik. Demikian misalkan kan intensi. Jangan kita hanya pergi ke gereja lalu kasak kusuk, datang terlambat mengganggu umat, pulang cepat tidak dapat berkat. Kalau udah datang terlambat, pulangnya mau cepat-cepat, kan? Begitu. Ini terjadi, kan? Nah, maka harus kita mengetahui maknanya hari Minggu tadi hari Tuhan. Ada juga sisinya libur kita untuk bekerja, tetapi kita ungkapkan, kita persembahkan kepada Tuhan. Gitu. Akibatnya ngantuk, apalagi khotbahnya bikin tidur, apalagi begitu. Karena sama-sama begobai tadi, khotbahnya bikin ngantuk, tidur, kan? Nah. Oke, ini ya, paham ya Bapak Ibu? Dan juga kalau misa, kalau sudah datang terlambat jauh sekali, lebih baik tidak usah terima komuni. Kita tidak menghormati sakramen Maha Kudus. Kerap kali datangnya sudah doa, aku percaya, doa persembahan datang muncul, lalu masih juga pede komuni. Tubuh Kristus, amin lagi jawabnya keras sekali. Masih jawab keras-keras. Coba hening saja, udahlah Tuhan minta maaf, mungkin ada persoalan saya datang tadi, meskipun mungkin karena banyak bocor atau sepeda motornya rusak atau apa, udah terlambat. Ya, mungkin sadar Tuhan, mungkin saya belum bisa bertemu dengan kamu belum menyatu dengan saya. Tapi lain waktu, minggu nanti saya akan hadir lagi. Begitu. Lalu bagaimana kalau tidak ada pastor, tidak terima komuni? Ya sudah, sama aja kita persembahkan ya, ungkapan hari Minggu. Nah, Ibu Bapak, ini liturginya juga harus dipersiapkan.
Dalam ibadat dan prekaristi, pilihan lagu-lagunya jangan lagu anak domba Allah dibuat lagu pembukaan. Pastornya lagi muncul, pemimpinnya lagi muncul dari sana, lihatlah anak domba Allah, balik lagi pastornya nanti itu. Gitu. Balik lagi pastornya. Lagu-lagu pilihannya, jangan juga lagu masa biasa ditempatkan dengan lagu masa prapaskah. Masa prapaskah lagu masa biasa. Ini harus ada pilihan yang tepat dengan lagu. Baik secara fisik maupun persiapan psikis jiwa, membuat diri kita tenang, hening, tidak cemas untuk datang ke perayaan Sabda ataupun Ekaristi. Jadi persiapan diri ya. Lanjut. Hari Minggu adalah hari merayakan Sabda. Manusia tidak lepas dari persoalan. Karena keterbatasan perlu kekuatan secara jasmani maupun rohani. Sebagai orang Kristen, sumber kekuatan rohani adalah sabda Allah. Sabda Allah. Maka jangan berkecil hati kalau mungkin hari Minggu itu kita hanya ibadat. Kekuatan utama adalah sabda Allah juga. Sabda Allah yang akan harusnya mengubah, menggerakkan diri kita. Jangan sampai udah pemimpinnya, sudah khotbahnya nyinggung terus kerjanya. Lalu menginsah terus. Lalu nyindir terus. Baru datang sekali, tumben kamu sembahyang, untung hari ndak hujan gitu. Singgung begitu. Kabur lagi, minggu depan sembahyang lagi itu. Itu. Jadi hadirlah. Kalau yang muda-muda ndak apa-apa lah. Orang-orang muda kalau disindir begitu ndak mempan mereka. Harus diterajang pantatnya baru dia berangkat ya. Gitu. Ya, gitu. Mari kita kalau dari pemimpin umat sekarang dimudahkan. Ada renungannya, khotbahnya, tinggal pemimpin umat itu mungkin meringkasnya kalau terlalu panjang. Ambil inti-intinya, ditulis ulang lagi. Atau dibaca itu langsung juga khotbah-khotbahnya itu, tidak apa-apa, tidak menjadi soal, ya. Gitu. Lanjut, merayakan sabda Allah. Perayaan sabda hari Minggu dan hari raya, sabda Allah sebagai pokok dan sentral. Sabda Allah dan sentral. Merayakan sabda Allah, merayakan kehidupan Allah sendiri. Nih, merayakan kehidupan Allah sendiri. Allah yang kita rayakan, bukan kita, bukan pemimpin umat. Kalau mungkin pemimpin umat, pastornya ada kekeliruan manusiawi, tetapi jangan terus-terus salah pastornya, jangan terus-terus salah pemimpin umatnya. Nanti umatnya pasti akan kabur. Maka belajar terus mempersiapkan diri. Ya. Terlibat dalam suka duka hidup umatnya, kita menanggapi dengan memuji dan memuliakannya. Ini hari Minggu dengan merayakan mendengarkan sabda Allah, merayakan kehidupan Allah sendiri. Allah yang kita rayakan, bukan serta-merta bahwa kita ini manusia yang rapuh kemudian kita hadir di situ kita persembahkan. Nah, justru itulah dengan kerapuhan, dengan kekurangan kita persembahkan, biar Allah sendiri yang hadir, memberikan semangat dan tenaga yang baru secara rohani. Ini orang Yahudi, Sabat berarti berhenti dari rutinitas. Arti hari Minggu ya, Sabat berhenti dari rutinitas sehari-hari, segala hal yang bersifat duniawi untuk meluangkan waktu bersama Allah. Jadi waktu tur 2015 pas ke Israel itu jatuhnya pas hari Sabtu, kami mau ke Jalan Salib ke Puncak Golgota. Mereka orang-orang yang Muslim dengan yang Yahudi itu sama sekali tidak ada pergerakan kecuali mobil-mobil yang para peziarah itu. Jadi pasar segala macam tutup dari hari Sabtu sampai hari Minggunya itu. Bahkan hari Jumat itu pun mereka hanya berdoa. Itu. Yang Muslim tuh sholat ada di luar gitu tuh. Dan kami para peziarah saja yang datang. Maka ya perjanjian lama orang Yahudi sungguh-sungguh hari Sabat sebagai hari Tuhan, hari Minggu. Sabat hari ke-7 hari Minggu dilanjutkan pergi ke gereja. Ya. Hari Minggu umat beriman berhimpun mendengarkan sabda Tuhan. Hari Minggu wajib berkumpul mendengarkan sabda Tuhan, ikut serta dalam perayaan itu. Hari Minggu wajib
hukumnya. Hukumnya wajib, bukan sunat. Ya. Bukan sunat, wajib hukumnya. Jadi ya, wajib. Maka kalau wajib, usahakan sadar diri, ingat hari Minggu itu, menyadari diri hari Minggu itu. Ya, ini kita lewatkan fakta-fakta. Nah, sabda Allah, Allah hadir. Sabda Allah, Allah hadir. Kalau Allah, sabda Allah ya Allah yang hadir di situ. Sabda Allah diperdengarkan menjadi landasan misteri yang kita rayakan atau perayaan itu sendiri. Dari sabda kita mampu mengimani dengan nyata, mengenalnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita sudah pergi ke gereja, ya renungkan sabda Tuhan. Memang ada juga pengalaman tadi yang satu tadi mengapa pergi ke gereja hari Minggu. Ada juga yang mereka sikapnya pesimis itu mengatakan, ngapain saya hari Minggu pergi ke gereja? Setelah pulang ke gereja keluar 5 menit sudah gosip dengan orang, sudah ceritakan orang. Aduh, akhirnya dia berbulan-bulan bertahun-tahun tidak pergi ke gereja. Ini juga keliru, ini pandangan salah. Padahal disitulah letaknya bahwa kita menyadari bahwa kita orang yang tidak sempurna. Kalau kalian nanti sudah setiap hari kerjanya pulang ke gereja atau baru keluar dari pintu gereja, dalam nama Bapa celupkan airku, dalam nama dan Putra, mereka kok begini ya? Ya sudah mulai gosip, sadar diri dong, ya kan? Kalau kita mulai dari diri kita, nanti yang lain satunya juga mulai tidak menggosipkan, aman kita. Kalau yang berpandangan bahwa hari Minggu kita yang melihat seperti itu keliru. Jangan ditiru, jangan diikuti. Tetap kita persembahkan diri kita. Itulah kelemahan kita secara manusiawi, kita persembahkan pada Tuhan. Gitu, ya. Sabda Allah, Allah sendiri hadir mengenai memaknai sabda Allah yang diperdengarkan. Sabda bukan hanya sekedar urutan dalam perayaan, benar mewarnai suasana sepanjang hari-hari kita. Rindu untuk berkumpul bersama umat beriman. Ini ada kerinduan, maka pergilah ke gereja, berjumpa dengan kawan. Ini artinya bahwa kita ini jangan menjadi orang yang menutup diri, kata dalam tempurung, hanya di dalam gitu saja, tidak mau terbuka. Nanti kawan mati kita tidak datang. Nanti kalau kalian mati memang mau kubur diri sendiri? Tidak mungkin kan? Begitu. Hari Minggu pergilah ke gereja, bersosialisasi, omong dengan kawan. Siapa tahu ada sedikit pengalaman kawan bisa meringankan kita, beban kita. Ini Bapak Ibu ya, mewarnai suasana. Jadi ada kerinduan juga bertemu dengan kawan-kawan, perjumpaan kita. Hal pokok perayaan sabda. Yang pertama, sabda itu sendiri. Bila dibacakan saat itu juga Tuhan Yesus bersabda. Bila Tuhan bersabda, Tuhan juga berkarya untuk melaksanakan penyelamatan bagi kita. Nah ini, sabdanya itu tembus dengan diri kita seharusnya. Harus merasuki diri kita, hadir dalam pikiran kita, dan kita menjadi pewarta sabda yang hidup. Mestinya begitu. Kedua, tanggapan umat. Jadi kalau kita sabda Tuhan sudah diperdengarkan hari Minggu itu, kita harus menanggapinya dalam praktek liturginya dengan mazmur tanggapan, dengan haleluya. Tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari, jadilah kita selalu orang yang baik, benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut, gereja semesta sudah membuat sedemikian rupa dalam kalender liturgi. Nah, kalender liturgi kita ini urutannya itu sudah luar biasa. Tidak asal comot sana, comot sini, comot sana, comot sini dikhotbahkan. Enggak. Tapi urutan liturginya sudah sangat jelas. Ada tahun A, ada tahun B, ada tahun C. 3 kalender liturgi dalam gereja Katolik. Ya. Dan itu bergulir terus, kitab suci kita baca terus setiap hari Minggu itu bergantian. Dan nanti akan ketemu lagi. Misalkan tahun ini tahun C, nanti tahun depan tahun A, tahun B, kemudian diulang lagi. Ini kita akan kaya dengan sabda Tuhan. Dan kitab suci kita baca, katam artinya itu, tamat kita. Bukan hanya tamat saja, kita harus menjadi orang yang tamat untuk mewartakan sabda, praktek ya dalam kehidupan sehari-hari. Turun namanya.
Oh, oke. Udah habis ini. Mati lampu kah? Turun. Oh, turun ya. Mati lampu. Oke lah.